Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan? Oh sudah ya. Ada yang belum? Kenapa kok belum? Oh buru-buru. Ya udah, berarti nanti kalau bel istirahat sarapan dulu ya di kantin. Ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah atas kehendaknya sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa ya. Ayo dimulai. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita memulai untuk membahas materi pada hari ini, Ibu mau mengulas materi minggu kemarin ya? Boleh ya? Iya. Ada yang ingat? Kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya? Ya, benar sekali. Kemarin kita mempelajari tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Nah, sebelum saya bertanya pengertian itu, mari kita mengingat kembali rukun iman itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada apa? Iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada apa? Iman kepada hari akhir. Dan yang enam, iman kepada qada dan qadar. Nah, ada yang tahu pengertiannya iman kepada Allah itu apa? Angkat tangan. Iya, silakan. Apa? Iya, yaitu kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita meyakini adanya Allah itu? Nah, dengan adanya kita di dunia ini, berarti kita sudah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pergantian siang, ada malam, itu juga meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Ada yang tahu iman kepada malaikat itu apa? Ya, yaitu kita juga harus meyakini adanya malaikat. Contohnya, ya silakan lagi. Ya, contohnya itu seperti ini ya, ibu guru di sini mengajar, terus anak-anak mendengarkan ibu guru yang sedang mengajar. Nah, kita ini berbuat kebaikan. Nah, dengan berbuat kebaikan ini berarti ada yang mencatat, yaitu siapa? Di sebelah kanan, malaikat raqib. Malaikat raqib itu di sebelah kanan ya, gunanya itu untuk mencatat amal kebaikan kita. Kemudian jika kita melakukan kesalahan atau keburukan, itu juga ada yang mencatat, yaitu malaikat atid. Yaitu untuk mencatat amal keburukan kita. Cukup di situ ya ulasan untuk materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas pada pertemuan hari ini yaitu rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa aja. Yang pertama yaitu meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah. Dan yang ketiga yaitu memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Coba angkat tangan yang tahu. Ya, itu yang belakang siapa? Ya, ayo silakan Mbak Najibah. Iya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu sama dengan berarti secara bahasa yaitu meyakini
Meyakini atau apa? Atau percaya ya. Sedangkan kitab. Kitab itu apa? Ya. Kitab apa? Ada yang tahu? Yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat-umatnya, yaitu umat manusia. Setelah kita mengetahui pengertian dari iman, apa? Iman kepada kitab-kitab Allah, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa. Nah, cara beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu dengan cara kita harus meyakini bahwa Allah itu meyakini kitab-kitabnya, yang mana menjadikan kitab Allah itu sebagai pedoman hidup kita, yaitu dengan cara menuntut cara kita bersikap dengan baik guna mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah itu menurunkan kitab-kitabnya itu sebagai anugerah. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Ibu kasih tahu ya. Jadi Allah menurunkan kitab-kitabnya itu sebagai anugerah karena manusia itu diberi akal pikir, yang mana manusia itu akal pikirnya itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang banyak mandorotnya. Dan juga manusia itu diberi akal pikir untuk meluruskan suatu masalah. Gitu ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Iya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ya, jadi pertanyaannya, apakah Allah hanya menurunkan satu kitab atau ada beberapa kitab? Nah, ini adalah pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi Allah itu tidak hanya menurunkan satu kitab, tapi ada beberapa kitab-kitab Allah. Ada yang tahu ada berapa? Iya, ada 4. Ini Ibu hapus dulu ya. Yang pertama kitab apa? Iya, kitab Zabur. Zabur ini diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu? Diwahyukan kepada Nabi siapa? Iya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, kira-kira diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua kitab apa? Kitab apa yang kedua? Taurat. Iya, benar. Diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Iya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi
benar sekali, yaitu kitab Al-Quran. Turun kepada siapa? Kalau nggak tahu, wah kebetulan. Kepada siapa? Ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa dari 4 kitab ini kok hanya kitab Al-Quran saja yang disebut kitab yang paling istimewa? Ada yang tahu? Nah, jadi kenapa kok Al-Quran ini dinamakan kitab yang paling istimewa? Karena Al-Quran ini mencakup masalah-masalah dari seluruh kitab ini dan juga masalah tentang kehidupan-kehidupan di dunia ini. Nah, selain dari 4 kitab ini, Allah juga menurunkan apa? Menurunkan kitab Suf. Ya, yaitu kitab Suf ini menurut bahasa berarti lembaran, sedangkan menurut istilah kitab Suf yaitu yang disampaikan kepada Rasul tetapi tidak wajib untuk disampaikan kepada manusia. Sebagaimana ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat Al-A'la ayat 18 sampai 19 ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hada lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, selanjutnya kita kembali membahas mengenai ini ya. Membahas mengenai kitab Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran itu apa aja? Ada yang tahu ada apa aja kelebihan dan keistimewaan Al-Quran itu? Nah, salah satunya yaitu Al-Quran itu terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Yang kedua itu membacanya bernilai ibadah. Nah, kita hanya membaca satu huruf saja, misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. B itu kita sudah bernilai ibadah. Sangat luar biasa sekali Allah. Kemudian menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan selanjutnya itu Al-Quran sebagai obat penawar hati. Nah, apabila kita merasa hati kita tidak tenang, tidak tentram, agak gelisah, dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang waktunya udah mau habis. Sebenarnya karena waktunya udah mulai habis, jadi ibu mau kasih tugas aja ya untuk dikerjakan di rumah. Tapi ini tugasnya bersifat individu aja ya, gampang kok. Yaitu kalian cari fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran, dicari ya, entah itu referensinya dari buku-buku lain boleh, dari internet juga boleh. Kemudian minggu depan dikumpulkan. Ya itu aja tugasnya. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan menyimpulkan dari pembahasan kali ini yaitu, nah, Allah itu menurunkan ada beberapa kitab-kitab, yaitu ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, dari 4 kitab tersebut, kitab yang harus kita yakini yaitu Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pegangan hidup bagi kita. Nah, dengan Al-Quran maka kita akan menjadi tenang, merasa tentram. Nah, dengan Al-Quran juga hidup kita akan pasti terarah. Nah, guna dari Al-Quran ini yaitu untuk kita untuk menjadikan kita pegangan kita untuk bekal di dunia maupun di akhirat. Baiklah, cukup itu saja ya. Oh iya, tadi belum ibu absen ya? Saya absen dulu ya. Apakah hari ini masuk semua? Masuk semua. Baiklah,
sekian dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.